Halo guys, dalam video YouTube ini gue akan mengajak teman-teman keliling Turki yang kurang lebih 1 minggu. Dan gue akan pergi ke Istanbul dan juga daerah sekitar Kapadokia. Nah sekarang gue lagi nunggu di Stansted Airport London. Dan bentar lagi mungkin sekitar 30 menit bakal take off dengan Pegasus yang kelas ekonomi. Nah bagi teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana Turki dan sekitarnya, boleh banget untuk tonton video ini lebih lengkap. Dan happy watching. Thank you guys. Halo teman-teman, gue sekarang udah nyampe di Istanbul, Turki. Dan sore ini gue udah di sekitaran kompleks Hagia Sophia. Di belakang gue ada masjidnya. Dan juga di belakang kamera ini pas banget ada Blue Mouse. Dan hari ini sore gue pengen keliling ke beberapa tempat yang ada di kompleks ini. Salah satunya Hagia Sophia, terus The Hippodrome, terus juga Museum of Turkish and Islamic Arts. Dan juga yang terakhir ada Sultan Ahmed Mosque gitu. Dan kalau gue ngeliat di maps dan kata teman-teman gue, dari tempat-tempat yang gue sebutin itu emang sekitar dari sini. Kalau sekitarnya itu kurang lebih 5-10 menit gue jalan. Jadi setelah ini gue bakal keliling ke tempat-tempat berikutnya ya. Jadi pantengin terus video ini sampai habis. Oke, thank you. Ya, setelah dari Hippodrome, terus juga Hagia Sophia dan Blue Mouse, gue tadi mencoba untuk ke museum, tapi ternyata tutup museum Istanbul ya. Nah, karena waktu sekarang udah jam 17 dan pengen sunset, kalau kata teman-teman itu kita perlu untuk ke rooftop, namanya Seven Hills Restaurant. Katanya itu di sana banyak orang-orang foto di sana dan langsung kelihatan ke Hagia Sophia. Jadi setelah ini gue sekitar 7 menit jalan dari Hippodrome ke Seven Hills Restaurant. Oke, ikuti terus video teman-teman. Teman-teman, gue sekarang udah berada di rooftopnya Seven Hills Restaurant. Dan di belakang gue yang di sebelah kanan itu Hagia Sophia. Ini kurang lebih ada di lantai 5. Tadi gue naik tangga dan lumayan capek. Dan di sebelahnya kan ada si Blue Mouse. Nah, jadi sekitar ini memang kompleknya banyak tempat-tempat hiburannya dan tempat wisatanya. Tiga Hippodrome, juga museum, arkeologi, dan juga Topkapi Palace tadi yang sebelum kesini gue udah kesana. Dan pokoknya banyak dari dekat laut gitu. Nah gue habis ini akan order makanan di restonya dan coba kita figure out kira-kira kalau misalkan dinner with sunset yang emang nearby Hagia Sophia itu kayak gimana. Oke? Check it out. Halo guys, gue udah berada di
restorannya si Seven Hills. Dan ini di depan gue udah ada menu yang tadi gue order. Tadi gue kurang lebih pesen ikan, tapi gue nggak tahu dia ini ikan apa, sama nasi, sama teh. Dan juga tadi kalau nggak salah, kalau di Seven Hills ini ikannya 180 tele, terus tehnya 22, nasinya gue nggak tahu karena gue asam-asam aja, tapi karena lapar ya udahlah ya. Itu kurang lebih ini bagus restorannya di dekat Hagia Sophia dan tempatnya strategis dan agak rooftop di lantai 5. Jadi setelah ini gue akan makan dan kita akan beristirahat untuk perjalanan hari ini. Terima kasih guys. Halo guys, hari ini gue mau pergi ke Arkeologi Museums, terus ke Istiqlal Kanisi dan Taksim, terus juga ke Galata Tower, dan yang terakhir ada ke Fatih Chami. Nah, sekarang gue udah berada di Arkeologi Museum. Nah, ini sekitar kelilingnya kayak gini, dan kita bakal strolling around dan cari tahu kira-kira apa yang bisa kita dapati dari hari ini ya. Oke, ikutin terus dan tonton sampai lengkap. Ayo sekarang kita let's go guys. Halo guys, gua sekarang udah berada di daerah Göreme dan itu menjadi salah satu kota yang beririsan dengan daerah yang kita sebut Kapadokia. Tadi gua berangkat pagi-pagi dari Istanbul menuju Kayseri Airport, terus menuju Göreme kurang lebih 1 jam pakai shuttle bus, dan gua udah berada di Göreme Open Air Museum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ruang terbuka di daerah Göreme agak tinggi, walaupun nggak tinggi banget karena sebenarnya masih ada di sebelah sana yang lebih tinggi. Tapi Göreme ini kalau tadi gue baca dari deskripsi gedung-gedung dan juga ruangan itu kayak semacam church zaman dulu, gereja mungkin tahun berapa, gue juga nggak terlalu perhatiin, tapi di situ nggak disebutin ya tanggalnya.
ya menurut gue ini bagus banget dan pemainnya sangat asri, dan lo bisa lihat atasnya awannya itu sangat cerah kayak gitu. Nah setelah ini gue akan keliling ke daerah Open Air Museum ini, dan nanti pas udah sore menjelang malam gue akan pergi ke Sunset View, dan kita pengen tahu kira-kira kayak gimana sunset di daerah Kapadokia. Oke, tonton terus videonya sampai akhir guys. Thank you. Halo guys, sekarang gue udah berada di salah satu destinasi gue, yaitu Kapadokia Sunset Viewpoints. Tadi dari tempat gue makan naik motor sekitar 6 menit, dan lumayan dekat dari pusat kegiatan yang ada di daerah ini, di daerah Goreme. Nah terus tadi pas masuk itu bayar sekitar 3 Turkish lira, sekitar kalau sekarang kalau di IDR-in kurang lebih 3.000 sampai 4.000 rupiah. Ini kayak wisata alam pada umumnya seperti yang ada di Malang, terus juga Yogyakarta dan lain juga. Dan sekarang gue lagi menunggu sunset yang ada di sini. Sekarang udah jam berapa ya? Jam 18.30. Gue lagi nunggu sekitar 6 menit lagi, dan teman bisa lihat udah beberapa yang udah nyalain lampu dari kota-kota, dari bangunan-bangunan di bawah. Dan kita tunggu saat lagi untuk sunset. Ini hari kedua gue di Kapadokia, dan gue udah berada di lokasi daerah namanya Ucisar, sekitar 15 menit gitulah naik motor bak dari Goreme. Dan gue lagi ada di Pigeon Valley, jadi kayak kandang atau lembahnya si merpati. Dulu kalau mungkin teman-teman nonton film-film jadul, pasti kalau yang ngebawa pesan itu ada burung merpatinya kan. Nah ini salah satu juga ada di sini. Dan kita kebetulan di sini bisa ngasih makan si burung merpati dengan bayar 1 gelas yaitu 5 lira. Nah tuh teman-teman bisa lihat tuh, ini ramai kan di belakang gua, banyak merpati yang dikasih makan. Nah itu salah satu yang ada di Pigeon Valley ini. Dan hari ini gua nggak cuma ke tempat sini, tapi bakal pergi juga ke Ucisar Castle, Love Valley, dan sekitarnya lah, daerah Ucisar agak ke bawah gitu. Oke, terima kasih dan pantau terus videonya. Dari Pigeon Valley gue OTW ke Ucisar Castle. Nah ini gue udah berada di top of Ucisar Castle. Kalau mau masuk ke sini bayar sekitar 50 lira atau 50.000 lebih. Dan anginnya sangat kencang di sekitar dataran tinggi ini. Bisa lihat. Ini sampai kamera gue melayang-layang, gerak-gerak. Dan di atasnya juga ada cuaca hari ini cukup cerah, jadi enak, cuman agak berangin seperti biasa. Habis ini gue akan pergi ke Love Valley sama Pasabak. Gue pengen tahu gimana bentuk dua tempat tersebut. Ya, dari Ucisar Castle gua pergi ke Love Valley. Jadi ini kayak sebuah lembah yang sebenarnya kalau gue lihat nggak hijau ya, dan ini lumayan gersang. Nah, pemandangan kayak gini, ini kayak ada bentuk jamur-jamur gitu. Lihat di sini. Ini destinasi
destinasi ketiga gue di hari ini. Dan setelah dari Love Valley, gue akan pergi ke Pasabag gitu. Jadi kita bakal pindah ke Pasabag untuk tujuan terakhir hari ini. Oke, let's go guys. Ya, ini adalah destinasi terakhir gue untuk hari ini. Dan sekarang gue udah berada di daerah yang namanya Pasabag. Nah, ini dataran tinggi juga. Nah, ini daerah Pasabagnya. Kurang lebih yang tadi gue baca kayaknya ini kayak semacam valley gitu, dan juga ada bongkahan-bongkahan bekas vulkanik gitu. Dan sekitar sini banyak banget yang bisa kita lakuin sebenarnya, kayak main ATV. Tadi banyak banget grup-grup gitu pada main ATV, dan kayaknya lebih cocok karena jalurnya pun berliku-liku, naik turun dan pasir gitu, jadi cocok banget buat yang suka ATV. Ada rides juga, bisa main naik kuda atau mungkin naik onta, di sini bisa. Dan menuju ke Pasabag ini kita naik motor, naik skuter, dan kayaknya bisa berbagai alternatif moda transportasi, kayak mungkin mobil atau mungkin motor, terus ATV tadi pada lewat, dan lain-lain lah. Dan gak terlalu jauh, sekitar 15 menit dari Goreme. Ya, mungkin ini saja untuk hari ini. Akan kita lanjut di hari berikut. Halo guys, saat ini gue udah berada di Bandara Kayseri Airport. Dan sebagai recap perjalanan gue di Kapadokia, kurang lebih 2 hari sampai 3 hari. Jadi Kapadokia ini terdiri dari daerah Goreme, terus Nevşehir, Uçhisar, Avanos, dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma, jadi Kapadokia itu bukan nama daerah, tapi gabungan dari beberapa daerah. Kata orang-orang Turkinya sih gitu. Terus kalau di daerah Kapadokia itu menurut gue transportasi dan aksesibilitasnya nggak terlalu bagus seperti kota-kota yang kayak di Istanbul misalkan atau Ankara. Jadi agak sulit. Tapi mungkin bagi kita yang berangkat dari Istanbul terus ke Bandara Kayseri, itu biasanya ada shuttle bus. Nah, harganya berapa? Kemarin sih gue dikasih 100 lira ya. Tapi mungkin itu kemahalan karena pas tadi gue balik dari Goreme ke Kayseri Airport itu sekitar 80 lira gitu. Jadi ya mungkin kurang lebih harga pasar 80 sampai 100 lah ya. Terus di sana untuk transportasinya nggak intens, misalkan setiap 5 atau sampai 10 menit sekali, enggak, tapi kayak 30 menit sekali atau bahkan sejam sekali itu naik bus. Nanti di pusatnya Goreme itu ada bus-bus yang mengarah ke kota-kota tertentu, misalnya Uçhisar yang pengen ke daerah bawah lagi, yang pengen lihat underground city dan lain sebagainya. Dan harganya pun tergolong affordable, seperti 13, 15 atau bahkan intinya di bawah 20 lira lah. Jadi masih bisa tapi jarang. Nah, buat teman-teman yang mau tertarik wisata-wisata alam yang agak berbeda di Kapadokia, menurut gue lebih baik itu menyewa mobil ataupun seperti motor. Karena kenapa? Kalau misalnya ikut tour itu kan memang banyak tempat destinasinya, tapi kurang fleksibel dengan waktunya. Jadi lebih enak kalau misalkan kita pakai kendaraan pribadi atau kita rental. Nah, harganya berapa? Kalau untuk harga yang tadi gua tanya-tanya di daerah Kapadokia itu, kalau mobil sekitar 300, 350, 400 itu belum sama bensin untuk satu hari. Kalau motor bisa 200 sampai 250. Atau mungkin teman-teman yang pengen nyewa ATV satu harian, kemarin gua tanya bisa sampai 800 sampai 1000-an lah. Gua nggak tahu ini harganya benar atau enggak, mungkin karena gua nggak bisa bahasa Turki jadi agak dimahalin. Tapi ya kurang lebih kalau teman-teman kesana tanpa orang yang bisa berbahasa Turki, kurang lebih kayak gitu harganya. Nah, dan menurut gue overall Kapadokia ini wilayahnya bagus, sangat natural. Jadi buat teman-teman yang tertarik banget dengan wisata alam, cus di Kapadokia memang recommended, tapi aksesibilitasnya memang terbatas. Jadi disarankan kalau memang sudah niat ke Kapadokia, mungkin bisa menyewa mobil ataupun juga motor atau ATV, dan juga berangkatnya pas summer aja, pas musim panas. Karena kayak sekarang pas lagi winter, pas gue kesini itu balon udaranya hot balloons itu nggak ada yang terbang, sering banget cancel.
Pas ditanya harganya berapa, itu kemarin di teman-teman yang di hostel katanya sekitar 50 euro. Tapi kalau misalkan lagi banyak nih, pas lagi summer bisa sampai 100-150 euro gitu. Nah, jadi itu semua yang bisa gue sampein buat perjalanan gue di Kapadokia. Mudah-mudahan bisa memberikan referensi buat teman-teman yang bakal OTW ke sini juga. Oke? Thank you guys for watching and have a nice day.